Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Perempuan-Perempuan Hebat. Kali ini saya bersama seorang tokoh perempuan di Tangerang Selatan dan Banten, seorang notaris yang sangat populer di kota ini, Ibu Desra Natasha ya. Ya, warga negara. Selamat pagi Ibu Desra. Pagi Pak Uten. Ini seger banget nih. Oh iya dong, Hah? semangat pagi. Seger terus nampak indah kali kelihatannya nih. Bisa. Kelihatannya habis ada yang ditandatangani sukses ini. Nah, amin. Emang kerjaannya. Apa kabar Desa? Baik Pak, alhamdulillah. Lagi apa sekarang sibuknya nih? Sibuk ya seperti biasa sebagai notaris. Di komunitas-komunitas, juga sosial, organisasi. Ya di gereja, pelayanan itu. Nah itu yang gue dengar dari banyak orang, Desra banyak sekali aktivitasnya. Dan bukan hanya banyak aktivitas, tapi cukup berpengaruh dan punya nama yang populer di Tangerang Selatan. Dan apa sih membuat kamu itu bisa begitu banyak dikenal orang dan orang juga mengatakan kamu notaris yang hebat? Apa betul kamu hebat? Enggak Pak, hebat tuh semua karena anugerah Tuhan aja. Ya kan, ya puji Tuhannya mungkin karena apa ya, karena didikan orang tua ya. Mungkin dari kecil terus terang aja saya sama mama tuh dibiasakan melayani, terutama melayani di gereja. Ya, jadi dari TK saya udah melayani. Ya, ya mungkin dari situ ya karena sering melayani, ya itu akhirnya yang dia cerminkan adalah kasih. Gitu sih. Jadi Ibu Desra ini pemirsa di rumah dan di mana saja, selain seorang notaris yang cukup populer di Tangerang Selatan, beliau juga seorang aktivis sosial yang juga aktivis di gereja dalam banyak sekali bentuk pelayanan yang dia lakukan. Dan bukan hanya itu, dia juga seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, bisa membuat keluarganya begitu sangat harmonis. Itu sebabnya saya memanggil beliau sebagai bagian dari perempuan-perempuan hebat. Nah, gitu kira-kira ya. Amin. Nah, aku dengar Desra itu kalau notarisnya sih orang semua udah kenal ya. Karena Desra itu bukan hanya dikenal di lingkungan Tangerang Selatan dan para pengusaha, tapi juga para elit-elit Tangerang Selatan juga dan di Tangerang hampir kenal Desra. Apa sih yang membuat Desra itu bisa begitu banyak dikenal orang? Strateginya apa itu dalam bisnis notaris itu? Ya ngomong strategi sih sebenarnya sekali lagi sih balik lagi saya bilangnya adanya divine connection, semua anugerah Tuhan lagi sih. Tanpa saya sadar, sampai kita sadari ya karena pelayanan sebenarnya akhirnya dipertemukanlah dengan doa saya tuh setiap hari adalah Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi ada divine connection yang menurut saya ya itu karena kita ya tujuannya ya satu ke Tuhan, akhirnya Tuhan lah yang mempertemukan itu menurut saya. Akhirnya tanpa sambil berjalan dengan pelayanan, kemudian saya membangun yayasan, ya kan? Nah Tuhan pertemukan lah itu, gitu loh. Nah juga kan prinsip saya bagaimana saya sebagai notaris di Tangerang Selatan dan juga yayasan yang saya pegang itu memberkati kota Tangerang Selatan. Yayasan apa kamu punya? Yayasan namanya Bethesda Ministry. Apa? Bethesda Ministry. Bethesda Ministry. Ya, apa itu artinya? Bethesda tuh kalau di dalam Alkitab itu kolam. Kolam penyembuhan. Gitu loh. Dimana kolam itu bisa menyembuhkan. Ya, ini di dalam Alkitab ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan gitu sih. Jadi sebetulnya yang menjadi fokus sehari-hari Desra dalam aktivitas itu di pelayanan sosial apa di notaris? Ya kalau aktivitas sehari-hari
ya sebagai profesi ya Tuhan izinin saya sebagai profesi sebagai notaris. Tapi saya tahu profesi ini ya adalah tujuannya bermanfaat juga buat orang lain. Ya kan, artinya harus berdampak juga bahwa Tuhan memberikan profesi ini gitu, supaya saya bisa membuat yayasan apa yang saya punya ya buat kepentingan orang banyak gitu. Khususnya di Yayasan Bethesda itu yang saya start salah satunya pelayanan penjara. Bagaimana pelayanan penjara itu jarang sekali di-touch. Karena orang rata-rata takut. Yakin ke penjara. Bentar, pelayanan penjara maksudnya seperti apa? Jadi kita melayani melayani penjara yang ada di Jabodetabek. Gitu. Melayani para napi. Para napi. Yang jadi ada. ya di dalam penjara itu kan sebenarnya ada gereja. Nah, kita melayani para napi yang Kristen. Jadi mereka itu kalau di penjara ada ibadah. Dan kita juga sudah, artinya yayasan kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham. Nggak, bentuk pelayanannya seperti apa? Ya, kalau biasanya kan mereka ada ibadah. Ya, kita melayani ibadah biasanya. Ya, memberikan makan. Ya, biasa kita kan nggak ada nasi kotak. Karena walaupun bagaimanapun, maaf kalau di dalam itu, mungkin kadang-kadang orang itu cari makan. Maaf, makanan. Kalau istilahnya kalau makanan di penjara kita suka ceng-cengan sama teman-teman keluarga binaan dulu. Namanya cadong. Apa itu? Ya, mereka istilahnya makanan di dalam tuh cadong. Bagi orang napi itu ada istilah namanya makanan cadong. Cadong. Nah, kasarnya cadong aja kalau kucing aja melengos gitu. Ini makanan bekas maksudnya. Ya nggak bekas ya, makanya ya pasti saya nggak mau nanti didengar wah ini nanti di lapas ya kan. Ya maksudnya ya cadong gitu kan. Istilahnya kan berasnya ya mungkin kangkung atau hanya seiprit lah ya, penting kan namanya makan dari pemerintah kan. Nah, makanya kita kalau pelayanan penjara kita pasti kasih nasi kotak. Walaupun nasinya banyak, tapi ikannya, menyunya, ayamnya gede. Karena mereka butuh makan, gitu, butuh makan yang enak lah hasilnya gitu. Selain ke penjara, apalagi di mana lagi? Penjara ya, selain kita juga pelayanan ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah kita ke daerah-daerah, tapi kita biasa kolaborasi dengan beberapa yayasan-yayasan yang My Home Indonesia, Lembah Pujian Ministry, ada Ibu Rahani saya juga ada beberapa yayasan lah yang lebih ke misi namanya, gitu, mission. Tapi saya dengar kamu juga suka merangkul anak-anak jalanan juga ya? Oh iya, anak-anak jalanan yang ada di Tangsel, kadang-kadang kita rangkul juga gitu. Kadang-kadang mereka ngumpul, ngobrol gitu. Jadi ya seperti itulah. Gitu. Yang saya tahu Desra itu memang seorang Kristiani ya. Tapi yang saya rasakan selama bergaul sama Desra itu, kamu sangat toleransinya tinggi ya. Juga saya dengar bukan hanya orang Kristen yang kamu layani. Ya, karena kan memang kebetulan papa saya Muslim. Pak Haji. Bapak Haji. Iya, mama Manado, papa Lampung. Iya. Gitu. Jadi papa Muslim. Jadi nah kita ya mungkin saya buka sedikit ya. Benar memang dari kecil saya papa tuh punya istri 4. 4? Kalau saya bercanda sama papa 4 yang ketahuan. Maksudnya yang ketahuan nggak tahu bercanda. Itu yang ketahuan aja 4. Itu yang ketahuan aja 4. Malah sebenarnya 5. Cuman kalau nggak salah 1 udah enggak. Itu nanti lanjutan dulu soal kamu punya kepedulian dan toleransi. Ya, ada papa juga ya masih mungkin ya karena sering menanamkan kasih ya papa juga terus orangnya juga ini sih dari kecil ya diajarkan lah walaupun istri 4 saya dari kecil juga sudah dipertemukan dengan saudara-saudara saya yang lain. Yang Muslim. Ya. Jadi sama datu gitu kan. Dan juga sering nginep dengan. Tapi kamu belajar juga Islam? Pernah dia belajar dari datu. Iya, kalau lagi nginep di datu ya. Apa yang kamu ketahui tentang Islam waktu itu?
Duh, waktu itu Al-Fatihah kan ya. Masih bisa nggak Al-Fatihah? Aduh. Masih bisa nggak? Aduh, agak-agak lupa sih. Oke. Lanjut. Terus. Ya, jadi ya ada tuh lah. Jadi yang sering Jadi ada benih toleransi itu memang dari keluarga dari ya. keluarga. Rasa kasih itu dari kedua belah pihak sudah diajarkan. Iya, ya. betul. Setaat itu ya orang tua dulu dalam sisi agama, misalnya bapak haji, orang ibu Manado Kristen, Ya, memang mereka taat ya berarti. Ya, memang seperti itu. Gitu. Nah, kembali tadi ke soal bapak kamu atau orang ayah itu punya 4 sampai 5 ya istri. Ya. Nah, saya pernah dengar kamu punya kontribusi yang besar terhadap keluarga. Katanya punya istri 4, tapi anak-anaknya juga banyak yang terus. Ya. Lalu kamu bisa menyatukan semua istri-istri itu. Ya, jadi kita adik kakak semua 18. 18 dari 4 istri itu. Dari 4. Dari 5 sih sebenarnya, cuman kan yang satu udah meninggal, udah pisah juga. Dan dari 5 sebenarnya. Jadi dari 18 itu ya itu karena papa selalu mengumpulkan anak-anak, dan setiap ulang tahun kita pasti kumpul, dan papa tuh pasti selalu nangis dan selalu bilang, artinya nih anak-anakku jangan pernah pisah. Bentar. Sampai sekarang papa ini masih haji kan? Masih. Oke, lanjut. Masih. Artinya dia cuman bilang, terutama aku sebagai anak cewek yang paling besar. Oke. Jadi kakakku ada 2 yang dari istri pertama. Papa bilang, Des, tolong lihat adik-adik. Gitu. Saya bilang, Pak, kalau memang saya mampu, saya akan maksudnya saya bisa menyekolahkan adik-adik gitu, yang kecil-kecil gitu ya, pada saat itu sih papa gitu. Ya sekarang adik-adik mah udah sekolah. Jadi dengan kata lain, dari sekian banyak anggota keluarga itu kamu yang menjadi andalan papamu. Iya. ya saya dan juga ada adik saya yang kadang kita sharing gitu. Tempo hari kamu cerita ke saya itu tentang bagaimana menyatukan para istri itu. Iya. Ya, saya kan berdoa tuh, saya pengennya tuh damai, ada rekonsiliasi. Iya. Nah, pada saat ada momen saya bilang sama adik saya yang keempat, tapi beda mama, tapi kan kita memang udah dari kecil. Aku bilang, kan papa nih udah tua. Bagaimana kita papa tuh lagi seneng keluarga ngumpul, anak-anak ngumpul di hari sisa-sisa tuanya. Gimana kalau setiap tahun kita bikin gitu kan? Oh ya udah Kak, boleh bikin. Akhirnya bikinlah paguyuban, ada dari Lampung juga datang 1 bis paguyuban, pas kebetulan paguyuban keluarga warga negara namanya. Dari istri yang 4. Jadi gini, papa itu namanya warga negara. Jadi kalau di Lampung ada namanya keluarga warga negara. Gitu. Nah, dari akhirnya saya dapat seperti ide ya, maksudnya sekalian aja ya cara rekonsiliasi. Tapi ini sebenarnya memang saya berdoa, saya minta Tuhan. Sebenarnya papa nggak tahu tentang acara rencana ini, tentang rencana rekonsiliasi ini. Nggak tahu sama sekali. Bahkan istri ketiga menurut saya yang jarang datang, tapi anak-anaknya aja yang sering. Saya sampai melakukan telepon dia, saya bilang, semua saya panggil mama saya. Aku bilang, mah datang ya, jangan sampai nggak datang nih, gitu. Sampai adik saya yang di Medan, dia karena anaknya ada di Medan, juga saya telepon untuk datang. Jadi semuanya, jadi 2 bulan saya prepare bahwa harus lengkap, gitu. Ya, kumpul semua tuh. Ya puji Tuhan ngumpul, puji Tuhan, alhamdulillah ngumpul. Dan lucunya pada saat benar, saya cuma bilang, Tuhan ini gimana cara rekonsiliasi, saya nggak tahu nih caranya, tapi saya artinya cuma berharap, saya cuma berdoa. Bener kan, memang papa itu kalau ulang tahun pasti mengumpulkan anak-anaknya ke depan. Saya tahu itu karena dari setiap tahun. Pada saat mengumpulkan di depan, saya bilang, Tuhan ini gimana caranya ya, aku harus ngomong, karena kan ada kakak tertua gitu kan. Tapi memang cara Tuhan ya, kakak tertua saya tuh memang pemalu juga, nggak biasa ngomong di depan publik gitu kan. Langsung dorong-dorongan, MC-nya udah bilang. Akhirnya saya ngomong, lu aja deh.
Ayo udah aku ambil lah mic-nya. Ya disitulah saya bicara, saya mewakili anak-anak. Saya bilang, saya minta maaf kepada orang tua, mama-mama, papa, ya, yang sudah menyekolahkan kami semua nih di sini. Ya mungkin banyak kesalahan, banyak ketidaksempurnaan yang kami buat lah, ya itu situasinya. Dan kemudian nangis dong. Ya sebelumnya saya kumpulin dulu mama-mama. Boleh nggak nih mama-mama selain anak-anak di depan, mama-mama ngumpul, aku bilang gitu. Akhirnya saya panggil mama pertama, mama kedua, gitu. Mama kedua. Itu untuk pertama kali mereka ketemu. Pertama kali. Yang lucu pas mama ketiga, papa aku gini, hah? Ada gadis, dia namanya gadis, karena ternyata dia tuh udah agak kurang ketemu kayaknya. Gitu. Oh, ada gadis, gitu. Ada mama gadis, iya, gitu kan. Oh, jadi itu pertama kali ketemu dan kemudian di situ terjadi rekonsiliasi. Iya, akhirnya kita berempat. Aku bilang, aku lanjutin lagi, mama, kan udah pada umur nih, aku bilang gitu, udah pada berumur. Yuk. Des, kamu melakukan itu kan itu mulia sekali ya. Dan itu tidak banyak anak yang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan kadang-kadang anak bisa menjadi bagian dari konflik keluarga itu sendiri ya. Tapi kamu bisa mendamaikan dari istri-istri ayah yang sebelumnya tidak pernah ketemu. Itu luar biasa. Nah, sebetulnya apa yang menjadi kekuatan kamu bisa melakukan itu? Ya satu, kasih tetap, terus perdamaian. Karena saya percaya ya, kalau kitanya damai, kalau kita berjalan ini, karena gini, kita kan nggak tahu ya, ada luka, ada dendam di belakang itu. Nah itu anak-anak, maksudnya itu akan ke depan itu, masa depan mereka juga ya, kita punya anak, kita punya, itu pasti akan ya, tanpa kita sadari melukai anak kita sendiri gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi supaya tuh adik-adik aku semuanya udah nggak ada luka. Gitu loh. Bukan karena ini juga ada pengaruh dari pengalaman hidup kamu. Yang juga kamu pernah mengalami masa kelam. Iya, saya pernah titik terendah tanpa saya sadar, itu kan, nah itu contohnya. Tanpa saya sadar, saya punya luka. Saya punya kekecewaan mungkin walaupun saya sangat sadar. Oh ternyata saya punya gitu loh dari kecil. Walaupun bagaimanapun saya fatherless, ya kan, ya maklum. Punya istri 4 atau 5, seminggu dibagi 5. Ya ada gitu kan. Saya ketemu papa jarang. Akhirnya kebetulan saya dibesarkan di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Ketemu papa itu jeda waktu berapa, sebulan sekali? Saya punya seminggu 2 kali ya. Gitu. Jadi harinya udah ada. Nah, jadi, ada ron itu ya. Harinya udah ada. Jadi kadang-kadang kalau papa nggak datang, ya saya agak bandel ya. Mungkin karena di dalam Priuk ya. Hari ini papa nggak ada. Jadi tadi karena pengalaman kamu juga pernah ngalamin masa kelam itu, jadi itu jangan sampai terjadi lagi. Ya betul. Generasi setelah kamu. Gitu. Ya, pada adik-adik saya. Jadi spirit itu yang kuat ya. Iya, spirit itu yang kuat. Gitu. Jadi makanya saya percaya dengan rekonsiliasi, damai itu akan kedepannya akan merubah. Dan gitu. Spirit itu juga saya lihat bukan hanya kamu bisa membuat sebuah rekonsiliasi di keluarga besar, tapi juga membangkitkan pribadi kamu menjadi seseorang Desra yang sampai hari ini berdiri sendiri ya. Amin. Bagaimana kamu bisa mengatasi itu dulu? Cari Tuhan. Nggak ada lagi. Karena kan kalau kita nggak cari Tuhan, kita pasti akan lebih terjerumus di dunia yang kita nggak jelas. Seberat apa waktu itu titik terendahnya? Wah, saya hampir mau bunuh diri. Oh ya? Hampir ya, tapi takut mati. Bagaimana bisa terjadi begitu? Hanya di terpikiran, wah ini gue jangan, karena benar-benar titik terendah. Gitu. Maksudnya terendah seperti apa sih? Ya stres gitu kan, karena kaget, kaget. Kan kamu yang meminta bisa kan, bukannya? Enggak. Oh dia?
Jadi kan kalau ngomong pisah kan saya memang cuman pada saat itu saya memang saya minta suruh pilih. Oh. Ini terjadi perselingkuhan nih, iya. ya kan? Saya suruh pilih, nggak bisa milih. Akhirnya saya tunggu mungkin selama 6 bulan masih saya suruh pilih. Ada saya sih sebenarnya awalnya, oh ya sudahlah saya masuk pengadilan aja. Sebenarnya mah maksudnya masuk pengadilan. Ngajuin bisa. Saya ngajuin, tapi pada saat pengadilan pada saat itu dia sama sekali tidak ada memediasi, jadi benar-benar tidak datang gitu kan. Saya berharap dia fight, ya masih kan? ada harapan lah. Ya masih fight gitu kan. Tapi memang saya pernah tanya ada lawyernya yang deket dia gitu kan, mantan. Dia tanya, aku tanya, dia ngomong, Des, kemarin mantan ngomong, ini si Desra masuk gugatan nih, apa yang harus dilakukan? Mantan akhirnya lawyer dia bilang, ya 2, kalau lu masih mau mempertahankan, datang mediasi. Kalau enggak loss. Kalau enggak loss, namanya kalau dihukum first step. Ternyata dia nggak datang. Dan ya keputusannya berarti nggak datang. Oh, nggak datang dia. Iya kan, ini keputusan. Berarti kan sudah ada 2 pilihan sebenarnya. Nah disitulah saya tahu, oh berarti pilihannya emang pisah gitu kan. Karena setelah 7 hari, setelah inkrah, belum inkrah, keputusan kan masih ada waktu tuh jeda kalau nggak salah 14 hari. Saya ngomong 4 mata. Saya dengan dan saya bilang, ini mau balik lagi nggak? Gue bilang gitu. Masih menawarkan. Ya, karena saya punya, terus terangnya saya punya, ya secara kekristenan maaf ya, kalau percaya itu kayaknya kan agak-agak, apalagi secara Katolik gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang mau nggak? Ya, ternyata 3 kali saya bicara dia masih, kan malah saya kan kamu ya, akhirnya oke, nggak ada jalan keluar, berarti emang clear gitu sih. Oke deh, sekarang kamu sudah katakan udah settle ya, secara pribadi, dari bisnis juga sudah lancar, sosial juga jalan terus gitu ya, berkat Tuhan dan semangat kamu yang bangkit dari keterpurukan, katakan begitu ya. Nah sebetulnya konsep hidup kamu itu apa sih sehingga kamu sekarang punya kepedulian yang besar terhadap orang tak mampu gitu kan, juga pelayanan yang konsisten. Ya balik lagi sih based on Bible ya, artinya kita ya tetap kasih di dalam, kalau di dalam firman-Nya udah dalam Matius 25 ya, bagaimana salah satunya memang anak-anak panti asuhan, terus juga bagaimana memberi tumpangan, pokoknya ada di situ ada perintah Tuhan. Nah salah satunya juga mengunjungi orang yang di penjara. Mungkin karena saya lihat ini nih yang jarang di-touch. Jadi bagaimana jadi dampak gitu loh. Akhirnya memang Tuhan terus bawa ke komunitas-komunitas yang sifatnya sosial gitu. Itu jarang loh, perempuan yang sesibuk kamu masih bisa menyisakan waktu untuk orang lain. Ya mungkin kalau di Muslim saya belajar ya kayak, maksudnya kan ya hablum minallah, hablum minanas. Artinya kan juga punya satu hubungan ke Tuhan, yang penting dan juga kita jadi dampak ke hubungan sesama manusia. Iya, bukan hablum minal muslim atau minal Kristen kan? Enggak. Iya kan? Sama lah. Jadi kamu menjalankan hablum minanas itu. Hablum minanas antar manusia. Iya. Jadi pelayanan kepada siapa saja yang membutuhkan ya gitu. Nah, terus di dekat komplek kamu tuh mau bikin apa? Saya lihat ada bangunan baru. Jadi ya yang di kompleks saya kan memang itu saya bilangnya sih seperti rumah Pancasila. Saya bilangnya. Ya kan, karena itu bagian dari yayasan. Jadi silakan buat teman-teman komunitas yang ada di Nusa Loka. Saya bilang juga mau Pak RT, mau pakai. Jadi kan buat itu kita pakai juga buat pengajian, teman-teman buat kajian gitu. Dan juga ada beberapa komunitas seperti Manado buat komunitas buat meeting. Pokoknya untuk semua. Pokoknya buat kebaikan, semua hal kebaikan gitu loh. Tanpa gitu. Melihat agama. Latar belakang agama. Karena saya juga punya satu akte notaris, mungkin
biar ini aja ya. Saya bilang Tuhan, saya apa nih yang bisa jadi berkat akte saya nih? Yang saya bisa, ternyata akte yayasan. Oh ya? Ya, jadi maksudnya ada petunjuk ke sana. Jadi akte yayasan akan saya kasih free, saya buatin semua agama, tapi yang sifatnya tujuannya ke sosial ya. Jadi kan yayasan itu punya agama, kemanusiaan. Kalau ke sosial sama kemanusiaan free. itu saya free kan. Oh, lengkap dengan semua agama. Semua ya free, satu paket. Kecuali pendidikan. Kalau pendidikan misalnya kan nyari keuntungan, maksudnya bikin sekolah gede masa ini yang hebat gitu. Dari Desra yang orang belum tahu. Jadi sebagai notaris karena juga aktif di pelayanan, maka seluruh akte di yayasan yang sifatnya sosial dan keagamaan kasih free. Ada beberapa udah DKM yang di sekitar kita free kan semuanya. Kalau begitu aku mau bikin bikin aja. Asik. Gitu. Terus ke depan Desra mau bikin apa? Untuk sesuatu yang lebih eskalatif lagi kebaikannya misalnya? Ya kita sih apa ya lebih ke menjadi dampak aja nanti cara Tuhan aja ya. Apakah sekolah sekolah yang maksudnya untuk apa namanya untuk yang membutuhkan ya, sekolah yang nggak punya biaya mungkin jadi nanti sih itu perlu doa dulu gitu. Yang pasti juga nggak tahu ya, saya kemarin tuh sempet pengen jadi beberapa yang kita bantu tuh paket-paket ada beberapa anak asuh yang anak-anak warga binaan yang pada sekolahnya putus. Ada kita bantu berupa paket A, paket B. Jadi mereka nggak lulus SMP, nggak lulus SMA. Jadi kayaknya kalau aku begini, ini juga ya, maksudnya. Tapi saya lagi cari gitu, sempat tanya ke dinas pendidikan, bikin bagaimana pendidikan caranya, paket-paket gitu. Pendidikan paket-paket itu kan untuk salah mereka satu yang putus sekolah. Ya, untuk mereka yang putus sekolah, karena kan mereka butuh dana kita selama ini kita bantu paket. Iya. Luar biasa Desra ya. Satu lagi mungkin Desra yang aku penasaran nih, selama ini kau melakukan pelayanan keagamaan dan sosial seperti itu, ada nggak sesuatu yang misalnya menentang kamu atau tantangan di perjalanan atau kesulitan atau hambatan apa? Ya kesulitan hambatan sih ya selama ini sih sedikit lah ya, artinya nggak pengaruh sih. Ya selama ya buat tadi kita buat sesama sih rata-rata ya pasti Tuhan pasti alam itu ada aja ya, alam semesta ya itu sih asal tujuannya murni, tujuan ya untuk kehidupan manusia semua akan berjalan dengan baik, otomatis ya gitu, dan efeknya kepada bisnis juga baik ya. Amin. Gitu kan? Itu yang Desra rasakan. Amin, betul. Makanya kan ada kan kita menabur kita menuai, ya kan. Ya kalau kita tabur baik ya pasti tuainya baik, ya gitu sih. Jadi tabur tuai ya kan. Des, makasih banyak ya. Iya, makasih juga Pak. Sudah bisa ngobrol membersamai pagi hari ini. Iya, makasih juga Pak Uten buat kesempatannya. Sudah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Desra Natasha, warga negara. Lengkap namanya ya. Seorang notaris yang aktif di kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi jangan takut kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun, sepanjang itu murni dari kedalaman hati, maka alam semesta dan Tuhan akan selalu mensupport kegiatan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi dalam obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.